Oke Bung, kemarin melihat statement Bupati, menurut saya tanpa ada rasa kemanusiaan atau gimana Berkeadilan lah gitu. menyakiti sedikit perasaan kawan-kawan PKL yang berada di jalan. Ciledug pandangan Bung dan statement Bupati itu ditertibkan atau digusur itu ironis dengan perkataan seorang Bupati Garut terhadap PKL. Gimana pandangan Bung? Ya, selamat pagi, panjang umur perjuangan. Kami Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pemkot Garut, sebagai Ketua EPPI Pemkot Garut, menanggapi akan statement kepemimpinan eksekutif Bupati Garut, eh, Bapak Sakur, akan pernyataan terhadap saudara kami bunga-bunga trotoar yang ada di seputaran kota Kabupaten Garut, PKL, yang menyatakan bahwa mau ditertibkan atau mau digusur itu kan secara langsung kan digusur. Kan. Justru yang kami sangat disayangkan, gitu kan, itu adalah bukan suatu solusi yang sangat bijak dan berkeadilan, dan perlu ketahui juga oleh seluruh para penggawa kebijakan Kabupaten Garut bahwa Garut itu butuh pemerataan dan berkeadilan. Maka segala aspek yang ada di Garut akan lebih maju dan lebih sejahtera dan lebih adil. Dan saat ini kami sikapi ini tidak ada keadilan, tidak ada pemerataan. Karena setiap orang itu mempunyai hak. Dan saat ini seharusnya seorang kepemimpinan bupati saat ini seharusnya harus menjadikan sebagai kepemimpinan yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan rakyat Garut. Apalagi ini menjelang lebaran ya. Apalagi Persiapan, iya betul. kasihan pedagang kaki lima. Tapi kan tidak hanya untuk dikarenakan momentum religi saat ini saja, tapi kan harus ada yang konteksnya yang konkret, yang jelas. Sepakat tidak kalau misalkan toh bunga-bunga trotoar di Kabupaten Garut, yaitu pedagang kaki lima itu solusinya itu adalah revitalisasi, penataan kota, bukan direlokasi. Sedangkan bahwasanya itu sudah jelas bisa saja dialokasikan anggaran. Bukan kami misalkan membeda-bedakan antara kepemimpinan terdahulu. Dulu kalau kita mengguar sejarah bahwasannya PKL itu adalah bisa katakan sebagai lumbung padinya Pemda Garut. Dalam konteksnya apa? Setidaknya kan mengurangi akan pengangguran. Itu kan satu itu. Yang Apalagi keduanya ini berbarengan dengan 2000 PHK betul. karyawan Dambi, pasti di angka 10% itu mereka pasti berjualan nih. Betul. Berjualan musiman. Dulu kalau kita guar sejarah kepemimpinan terdahulu seperti konteksnya Aceh Fikri dan Diki Chandra, dia sepakat akan pernyataan sikap keinginan dari rakyat dan diapresiasi oleh kepemimpinan, yaitu revitalisasi penataan kota, malahan ada anggarannya juga. Gitu kan. Dan saat ini mampu nggak, berani nggak, atau bisa memberikan solusi yang terbaik yang bisa berkeadilan untuk rakyat, bahwa Pak Sakur itu bisa untuk memberikan solusi yaitu revitalisasi, gitu kan. Di satu sisi juga kepada seluruh rakyat bunga-bunga trotoar PKL Garut pun sama. Apa? Nah, inilah imbas dari konteksnya suatu keputusan politik. Seharusnya harus menjadi sebagai bagian ataupun partner supaya apa apapun yang keinginan oleh rakyat tolong dikedepankan. Dan saya tidak sepakat dalam konteksnya pedagang kelima itu adalah jawabannya itu adalah direlokasi, tapi seharusnya direvitalisasi. Itu kan logikanya seperti itu. Dan saat ini saya sangat miris bahwasanya beberapa minggu selama kepemimpinan sudah dilantik memberikan manuver seperti ini sangat disayangkan bagi kami, gitu kan. Seharusnya gimana caranya supaya bikin adil, apalagi beberapa minggu ke belakang bahwa warga kita, saudara kita sedang tersandung musibah di PHK massal di salah satu pabrik. Ini kan sangat miris sekali, Pak.
Ditambah lagi momentum saat ini, momentumnya sangat religi, yaitu bulan suci Ramadan, gitu kan. Bukan, tapi kan perlu yang sangat berkeadilan, dan maka akan timbul Garut butuh pemerataan dan berkeadilan, gitu kan. Logikanya seperti itu. Dan kami sangat mengkritisi sekali dalam konteksnya keputusan dari seorang kepemimpinan saat ini, gitu kan. Jadi Garut benar-benar, Garut saat ini krisis. Garut saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu jelas yang kami sering lontarkan, gitu kan. Modal dasarnya itu ada dari kepemimpinan. Seharusnya sikap bupati seperti apa nih? Seharusnya sikap kepemimpinan eksekutif yaitu bupati harus bisa meredamkan akan kondisi, bikin solusi yang sangat bijak dan sangat berkeadilan. Apalagi kalau kita melihat benturan atau musibah ke belakang, banyak musibah dalam konteks yang massal seperti PHK massal. Ini kan bisa saja jadi imbas, gitu. Seharusnya oke, untuk saat ini kita budaya guyup, kita bikin solusi yang terbaik. Apa jawabannya itu? Ada revitalisasi. Dulu kalau kita melihat dulu sampai saat ini, seperti kita contohkan di Malioboro, Malioboro itu dijadikan sebagai wisata belanja secara internasional ataupun secara lokal atau internasional. Awal mulanya itu adalah bunga-bunga trotoar, yaitu PKL. Tapi kenapa bisa sinergis antara rakyat dengan pemerintah setempat? Karena ada proses, Pak, ada proses. Banyak lahan-lahan yang di Garut yang produktif yang bisa dijadikan sebagai pusat wisata belanja. Contoh, kalau misalkan toh melihat ke pinggiran kan banyak di jalan-jalan Ibrahim Haji itu kan bisa. Caranya apa? Ditata, penataan, revitalisasi, gitu kan. Dan rakyat pun akan sepakat, akan manut terhadap kepemimpinannya tatkala gaya ataupun statementnya itu sangat bisa dirasakan ataupun bisa diterima oleh rakyatnya, gitu kan. Saat ini kami pantau status para bunga-bunga trotoar PKL Garut sekarang sedang di ujung tanduk, gitu kan. Apakah akan tetap bertahan atau akan digusur, atau misalkan benar-benar bahwasanya yang kami kemarin itu kita colok misalkan dalam konteks konsultasi pesta demokrasi, dia benar-benar akan menepati akan janji politiknya ataupun akan benar-benar pro rakyat. Dan intinya itu adalah kepemimpinan. Berani nggak, mampu nggak, gitu kan. Adil nggak untuk memberikan solusi yang terbaik dalam konteks menyikapi saat ini bunga-bunga trotoar pedagang kaki lima yang saat ini sudah beredar bahwasannya seorang Pak Sakur itu memberikan statement mau ditertibkan atau digusur. Logika seperti itu. Apakah berani, mampu nggak untuk misalkan memberikan suatu statement revitalisasi, penataan kota, seperti itu mungkin selintas. Oke, gitu mungkin kan. ada penyampaian khusus buat bupati. Dari kami, Ferry Nurdiansyah, Ketua FPPI Pimkot Garut Jawa Barat, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, titip pesan jadilah seorang pemimpin yang siap memimpin rakyat dan siap dipimpin oleh rakyat. Kalau misalkan belum siap untuk dipimpin rakyat, cuman mampu untuk memimpin rakyat saja, sudah. Ngapain misalkan menjadi seorang kepemimpinan? Seharusnya itu kepemimpinan itu sudah siap memimpin rakyat dan siap dipimpin rakyat. Berarti harus bisa kepemimpinan yang bisa mengakomodir dengan bijak, yang berkeadilan, yang pro rakyat itu harus kedepankan. Saya titip pesan, tolong dikaji ulang kembali akan statement Bapak Bupati Garut ataupun para penggawa kebijakan di Garut saat ini yang sudah dilantik, gitu, baik konteksnya kabupaten ataupun provinsi pun apapun, gitu kan. Tolong dikaji ulang dalam konteksnya keputusan untuk rakyat, seharusnya yang benar-benar yang bisa berkeadilan. Dan perlu diingat bahwa Bapak Bupati Garut, Ibu Wakil Bupati Garut itu butuh pemerataan dan berkeadilan. Itu mungkin selintas bisa dikaji aja. Oke, Sekian, salam Nademra.